Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviani Putri Indah Mayasari dengan NIM 21080560006. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal UTS mata kuliah Pemrograman Komputer 2 yang diampu oleh Bapak Muhammad Taufikan. Mari kita mulai dari nomor 2 ya teman-teman. Yang nomor 2, buatlah grafik fungsi ini dalam satu frame. Y1 sama dengan X kuadrat min X plus 1, Y2 sama dengan min X kuadrat min X plus 25, dan Y3 sama dengan X kuadrat min X plus 64. Kemudian langkah selanjutnya langsung saja kita membuka aplikasi MATLAB. Nah, di sini langkah yang pertama kita bisa masukkan batasnya X sama dengan negatif 10 dan 10. Kemudian langkah yang kedua kita masukkan Y1, Y2, dan Y3. Y1 X kuadrat min X plus 1, Y2 sama dengan X kuadrat min X plus 25, dan Y3 sama dengan X kuadrat min X plus 64. Kemudian kita plot. Nah, plot ini kita mulai dari Y1 terlebih dahulu. Plot X, Y1, M. M ini merupakan warna dari grafiknya, warnanya magenta. Kemudian kita hold on yang Y1-nya, kemudian plot Y2, X, Y2, R. R ini grafiknya berwarna red merah. Kemudian kita hold on. Nah, langkah selanjutnya kita plot X, Y3, B. B ini grafik Y3 berwarna biru, blue. Kemudian kita bisa grip on. Nah, langkah yang ke-11 ini kita beri title. Grafik fungsi Y1 sama dengan X kuadrat min X plus 1, kemudian Y2 sama dengan X kuadrat min X plus 25, Y3 sama dengan X kuadrat min X plus 64. Kemudian langkah ke-12 kita beri teks. Nah, langkah ke-12, 13, dan 14 ini angka yang di depan seperti 6, 4. Nah, ini itu bermaksud tata letak penamaan garis dalam grafiknya. Nah, kemudian Y label ini juga bisa berubah. Nah, setelah itu, setelah langkahnya selesai, kita run. Nah, setelah kita run, nanti akan muncul grafiknya. Jadi grafiknya seperti ini ya teman-teman. Yang warna merah ini grafik Y sama dengan X kuadrat min X plus 25. Kemudian yang warna magenta ini grafik Y sama dengan X kuadrat min X plus 1. Dan yang warna biru ini grafik Y sama dengan X kuadrat min X plus 64. Bisa dilihat ya teman-teman, bentuk grafiknya seperti ini. Kita perbesar gambarnya. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nomor 3. Mohon maaf, nomor 3. Nomor 3, rancang sebuah program untuk menghitung nilai P dengan rumusan sebagai berikut. Bisa dilihat soal yang nomor 3 seperti ini. Kemudian langkah yang selanjutnya kita buka MATLAB lagi. Yang nomor 3 ini, langkah yang pertama kita masukkan N sama dengan input. Masukkan nilai real. Dalam kurung N, tutup kurung, kemudian titik 2, kemudian tanda petik. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kemudian langkah yang kedua, kita masukkan if N kurang dari 0. Kemudian yang ketiga, P sama dengan 1 per dalam kurung N titik kuadrat
tutup kurung. Kemudian langkah yang keempat kita L save, N lebih dari 0. Kemudian langkah yang kelima, P sama dengan SQRT N kuadrat plus N. Bisa dilihat ya langkah yang kelima. Kemudian langkah yang keenam, kita else, N sama dengan 0, P sama dengan 0, kemudian bisa kita N. Nah, langkah yang terakhir, kita bisa F'F. Nilai P untuk N sama dengan persen F adalah persen F per N. Nah, bisa dilihat ya F'F-nya seperti ini. Kemudian bisa kita run. Nah, kita masukkan nilai real. Kita bisa masukkan nilai real, terserah kalian. Semisal kita masukkan nilainya 4 ya. Nah, jadi untuk hasilnya bisa dilihat seperti ini. Nilai P untuk N sama dengan 4 adalah 4,472136. Di sini nomor 4 soalnya, buatlah program yang dapat menentukan suatu tahun apakah merupakan tahun kabisat atau tidak. Syarat tahun kabisat adalah yang pertama habis dibagi 4, tetapi tidak habis dibagi 100 atau habis dibagi 400. Contohnya tahun 1900 bukan tahun kabisat sebab habis 4 dan 100. Tahun 2000 kabisat sebab habis dibagi 400. Nah, langsung saja kita menjawabnya membuka MATLAB. Nah, langkah yang pertama kita masukkan P sama dengan input masukkan tahun. Titik 2 tanda petik 1 dalam kurung kemudian titik koma. Nah, langkah yang kedua kita masukkan if buka kurung mod buka kurung lagi P,4 tutup kurung sama dengannya 2 kali 0, kemudian dan 2 kali, kemudian mod buka kurung P,100 tutup kurung. Kemudian kita masukkan, nah ini bisa dilihat sendiri, kemudian sama dengan 0 tutup kurung. Kemudian kita masukkan salah gini. Nah, mod buka kurung P,400 tutup kurung sama dengan 2 kali 0. Nah, langkah yang ketiga kita F'F buka kurung tanda petik persen D merupakan tahun kabisat N tanda petik koma P tutup kurung titik koma dengan tahun
kemudian selanjutnya kita else, teman-teman. Nah, setelah kita else fprintf lagi, kemudian seperti fprintf yang di atas. Namun yang fprintf kedua ini pernyataannya bukan merupakan tahun kabisat. Persen D bukan merupakan tahun kabisat. Nah, setelah itu N tanda petik 1, P kemudian tutup kurung titik koma. Setelah itu langkah yang terakhir kita N. Nah, setelah itu untuk melihat hasilnya selanjutnya kita run. Nah di sini setelah kita run kan muncul masukan tahun. Nah, kita masukkan tahun, semisal tahun 2024 yang bukan 2500. Kita enter 2024 merupakan tahun kabisat. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian jika kita coba lagi, semisal ya, semisal kita mencoba kita run lagi ya, 2010. Nah 2010 ini bukan merupakan tahun kabisat. Nah, jadi seperti itu nomor 4 ya teman-teman. Yang nomor 5 soalnya, buatlah program untuk menghitung banyaknya 1000 bilangan asli pertama yang habis dibagi 2, 3, atau 5, namun tidak habis 10. Kemudian kita langsung saja membuka MATLAB. Nah, di sini kita masukkan P sama dengan input. Kemudian masuk. Salah, kita masukkan tanda petik dahulu ya teman-teman. Kemudian masukkan batas bilangan aslinya dalam kurung N, kemudian kita tutup kurung, kemudian titik 2 tanda petik, kemudian kita tutup kurung, kemudian titik koma. Selanjutnya langkah yang kedua, kita masukkan banyaknya, banyak sama dengan 0, titik koma. Kita masukkan for i sama dengan 1, titik 2p. Kemudian kita enter, lalu if, kemudian dalam kurung mode, buka kurung lagi i, 2, tutup kurung sama dengan 2 kali, kemudian 0, kemudian kita masukkan ini, lalu mode, lalu kita dalam kurung i, 3, tutup kurung sama dengan 2 kali 0,
lalu kita gini lagi, lalu mod dalam kurung I, 5 tutup kurung sama dengan 0. Lalu kita tutup kurung dan 2 kali, lalu mod I, 10 tutup kurung, kemudian ini sama dengan 0. Lalu langkah selanjutnya, banyak sama dengan banyak plus 1 titik koma. Nah, selanjutnya kita N. Setelah kita N lagi, kemudian kita print F banyak persen D bilangan asli pertama yang habis dibagi 2 atau 3 atau 5, namun tidak habis dibagi 10, ada sebanyak persen D N tanda petik koma P koma banyak. Kemudian kita tutup kurung. Nah, kemudian langkahnya kan sudah selesai, baru kita run. Nah, setelah kita run kan muncul masukkan batas bilangan asli. Semisal kita masukkan bilangan aslinya yaitu 25. Nah, kemudian di sini muncul banyak 25 bilangan asli pertama yang habis dibagi 2 atau 3 atau 5, namun tidak habis dibagi 10, ada sebanyak 16. Nah, seperti itu ya hasilnya teman-teman. Nah, kemudian mari kita coba lagi. Kita coba run lagi. Nah, semisal kita ambil angkanya 29. Nah, banyak 29 bilangan asli pertama yang habis dibagi 2 atau 3 atau 5 namun tidak habis dibagi 10, ada sebanyak 19. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, yang nomor 5. Jadi kita bisa masukkan batas bilangan aslinya, terserah kalian mau berapa aja, terserah, nanti akan muncul sendiri hasilnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.